Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum kita membahas materinya, siapkan posisi ternyaman kalian agar santai saat mendengarkan materi. Saya Bagas dan di sini saya akan membantu kalian untuk membahas sedikit dari bagian sosiologi. Dan nama di bawah ini adalah nama-nama rekanku. Bagian sosiologi yang akan kita bahas adalah tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas sosial. Apa kalian tahu ketiga itu? Sebelumnya, apa sih tindakan sosial itu? Tindakan sosial adalah tindakan yang mengandung makna ketika individu berhubungan dengan individu lain, di mana hasil tindakan tersebut mempengaruhi perilaku orang lain. Foto kakek siapa itu? Ya, dia adalah Max Weber. Menurutnya, tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial, manakala tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Dilanjut dengan interaksi sosial, kalian pasti sudah sangat tidak asing tentang interaksi. Bahkan, tanpa disadari, setiap saat kalian pasti melakukannya. Lalu, apa sebenarnya interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah tindakan sosial yang bersifat timbal balik, yang dapat terjadi melalui kata-kata ataupun isyarat, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Lalu, apakah orang yang sedang streaming itu interaksi sosial? Bagaimana menurutmu? Sebelumnya, kita telah mengetahui pengertian tindakan dan interaksi sosial. Nah, sekarang ada contoh antara tindakan sosial dan interaksi sosial yang berkaitan. Contohnya, di sebuah kelas terdapat beberapa kelompok yang telah dibagi oleh guru. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 dengan tujuan agar memahami materi yang dibahas kelompok 2. Maka, hal tersebut bisa dikatakan tindakan sosial dan berkaitan dengan interaksi sosial. Bagaimana contohnya? Simpel dan mudah dipahami, bukan? Hai, aku ambil alih ya. Nah, interaksi sosial memiliki dua bentuk contoh, yaitu satu, interaksi sosial asosiatif. Pola hubungan interaksi sosial yang bersifat asosiatif dapat tercipta karena adanya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. 2. Interaksi sosial disosiatif. Bila pada proses sosial asosiatif lebih menekankan bentuk kerjasama, proses sosial disosiatif lebih ditekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan, seperti kompetisi, kontravensi, dan konflik. Pada bumi yang memiliki banyak sekali manusia, setiap dari mereka pasti memiliki identitas sosial. Dan siapa sebenarnya kalian? Lalu apa itu identitas sosial? Mari kita simak di next slide. Hai, apa kalian tahu apa itu identitas sosial? Apakah sebuah nama, kartu pelajar, atau KTP? Tentu bukan. Identitas sosial adalah sebuah ciri-ciri keadaan khusus seseorang atau jati diri. Faktor-faktor yang membentuk identitas sosial. Faktor genotip. Faktor genotip adalah sebuah faktor alamiah seperti ciri-ciri, rambut, dan keadaan khusus seseorang. 2. Faktor fenotip. Faktor fenotip adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, perbandingan antara orang yang tinggal di pegunungan dan di sekitar pantai. Orang yang tinggal di pegunungan cenderung memiliki mata pencarian sebagai petani, sedangkan orang yang tinggal di pantai memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya yang telah kita ketahui, ternyata antara tindakan sosial, interaksi sosial, identitas sosial akan selalu berhubungan. Contohnya, ada suatu kelompok yang sedang tanya jawab dengan kelompok lain. Hal tersebut adalah tindakan sosial yang diteruskan dengan interaksi sosial. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next presentasi. Kami pamit undur diri.